Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emrisi Gunawan, NPM B1A022264, kelas B. Izin mengumpulkan tugas penologi dan penitensial, yaitu mengenai 3 jenis pemidanaan yang ada di Indonesia. Yang pertama restitutif, yang kedua retributif, dan yang ketiga adalah restoratif. Apa yang dimaksud dengan restitutif? Yaitu keadilan restitutif ini menekankan pada ganti rugi, sanksi pidana yang bersifat restitutif, dan kompensasi diberikan kepada korban. Tujuannya adalah untuk pemberian restitusi meringankan penderitaan korban, menjadi unsur yang meringankan hukuman, merehabilitasi terpidana, mempermudah proses peradilan, dan mengurangi potensi untuk balas dendam daripada masyarakat. Dalam pelayanan korban dalam bentuk restitusi ini ada dikenal dengan 2 model, yaitu model hak-hak prosedural dan model pelayanan. Model hak prosedural ini memungkinkan korban untuk aktif membela kepentingannya, mulai dari proses penyidikan hingga pengadilan, serta menuntut ganti rugi dan mengadakan perdamaian. Yang kedua adalah model pelayanan. Ini hanya melihat kepada korban sebagai sasaran umum untuk dilayani. Misal sebagai contoh, seorang penjual secara tidak langsung mengirimkan barang yang salah kepada pembelinya. Maka bentuk daripada keadilan restitutifnya, penjual ini mengganti barang yang salah dikirimkan dan memberikan diskon untuk tambahan bagi pembelinya sebagai bentuk daripada permintaan maaf. Fokusnya di dalam restitutif ini adalah untuk mengembalikan kerugian atau memperbaiki kesalahan. Yang kedua adalah keadilan retributif. Keadilan retributif merupakan teori keadilan tradisional yang berfokus kepada pembalasan, hanya semata untuk pembalasan kepada tindak pidana yang ia lakukan. Prinsip keadilan pada sistem peradilan pidana di Indonesia awalnya memang berlandaskan kepada keadilan retributif, di mana pemidanaan ini ditujukan sebagai sarana pembalasan atau balas dendam atas perbuatan jahat yang ia lakukan. Pelaku perbuatan pidana dianggap bersalah dan harus mendapat balasan atas perbuatannya. Keadilan retributif akan menjadi jalan terakhir di dalam suatu sistem pemidanaan jika jalur-jalur lain seperti restoratif justice tidak dapat lagi ditempuh. Contohnya misal hukuman penjara atau hukuman mati bagi para pelaku pembunuh merupakan contoh penerapan keadilan retributif, di mana pelaku harus menerima konsekuensi atas apa yang ia langgar, atas apa yang perbuatan yang tindak pidana yang ia lakukan. Dalam keadilan retributif ini berfokus kepada memberikan hukuman yang setimpal bagi para pelaku atau pelanggar kejahatan. Yang ketiga adalah keadilan restoratif. Keadilan restoratif atau restoratif justice ini berfokus kepada pemulihan, rekonsiliasi, dan restorasi hubungan yang rusak akibat suatu tindakan kriminal. Pendekatan ini menekankan upaya untuk mengatasi akar masalah dan dampak psikologis, sosial, dan emosional yang dihasilkan oleh tindakan kriminal, baik bagi korban, pelaku, maupun masyarakat secara keseluruhannya. Keadilan restoratif ini berupaya untuk memfasilitasi dialog antara berbagai pihak yang terlibat atau dipengaruhi oleh kejahatan, termasuk korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat. Pertemuan ini melibatkan partisipan yang sangat luas. Contohnya, misal di dalam kasus perkelahian di sekolah, pendekatan restoratif ini dapat diterapkan dengan
mempertemukan siswa yang terlibat seperti orang tuanya, gurunya, atau pihak sekolahnya untuk membahas masalah dan mencari solusi bersama dan membuat kesepakatan yang adil bagi setiap orang. Solusinya bisa berupa permintaan maaf, ganti rugi, atau tindakan perbaikan lainnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.